forget how I feel right now on the mountaintop. I can see so clear what it's all about. Oh, stay by my side when the sun goes down. Don't wanna forget how I feel right now, 'cause you are Jireh. You are enough, you are enough. Jireh, you are enough. So I will be content in every circumstance. Jireh, you are enough. Forever enough, always enough. If you don't have Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom. Sekali lagi shalom. Kita bersuka cita pagi hari ini, amin. Saya undang untuk saudara bangkit berdiri. Berikan tos sebelah kiri kananmu, katakan Allah kita dahsyat. Haleluya. Allah kita dahsyat. Pagi hari ini dia menanti kita untuk kita memuji dan menyembah dia, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita bertepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Mari kita katakan buat Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan, oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku tahu akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih. Katakan, ajarku berdiam. Oh, mari katakan buat Allahmu, hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Mari kita bersekutu untuk kita masuk di dalam doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama. Penuhilah jiwaku dengan kasih karuniamu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita mau tetap terus tinggal dalam hadirat Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mau bawa segenap hati kita, pujian penyembahan kita yang terbaik hanya bagi Tuhan.
lebih lagi mengeluhkan Engkau. Pagi hari ini lebih lagi kami mau bernyanyi bagimu. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Mari tinggikan Dia dengan hatimu. Tinggikan Tuhan dengan suaramu. Tinggikan Tuhan pagi hari ini sebab Dia ada di tengah-tengah kita. Yes. Dalam Tuhan. Untuk kita semua bangkit berdiri dan katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam melebihi segalanya kami mau tinggikan Engkau. Lebih dari segalanya kami mau mengeluhkan Engkau. Yes, yes. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam Bapa di dalam sorga, terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Inilah kami yang berdiri di hadapan-Mu menunggu-nunggu Tuhan, menerima berkat-Mu yang dari surga. Berkati kami semua di ruangan ini Tuhan. Baik yang ada di rumah-rumah yang ikut ibadah hari ini, Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan yang daripada Tuhan menjadi milik kami, berkat-berkat Tuhan turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rangkaian ibadah ini kami serahkan dalam pimpinan Tuhan.
Engkau yang memimpin kami Tuhan. Seluruh pengerja Tuhan, seluruh pelayan Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua persembahan yang kami letakkan dalam nama Tuhan Yesus Kau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati tangan-tangan yang memberikan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Pak Pendeta Sabto yang memberkati kami dari firman Tuhan. Engkau pakai dengan luar biasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roti yang turun dari surga memberkati kami. Engkau berkati, Engkau urapi Pak Pendeta Sabto dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati seluruh telinga kami yang mendengarkan ya Tuhan. Berkati kami semua baik yang onsite di tempat ini maupun yang di rumah-rumah. Engkau berkati kami semua Tuhan. Roh Kudus bersama-sama dengan kami, bersekutu dengan kami. Kami sambut berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat-Mu. Semua orang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Saudara kuat berdiri? Amin. Bilang sebelah kiri kananmu kalau ada yang duduk, kecuali yang hamil ya. Iya. Katakan mari bangkit puji Tuhan. Haleluya. Yang di rumah juga kalau lagi duduk berdiri, kita puji Allah kita. Haleluya. Dia adalah benteng hidup kita. Kita kuat, kita bisa sampai hari ini karena Dia bersama dengan kita. Haleluya.
sebelah kiri kananmu, Allahku hebat loh. Allah kita hebat banget, amin. Dia yang bikin kita kuat, Dia yang sembuhkan kita, Dia yang memampukan kita melalui badai, amin. Haleluya. Dia raja di atas segala raja. Mari angkat suaramu lebih lagi bagi Tuhan. Mari angkat suara, tinggikan Tuhan, sebab Dia raja di atas segala raja. Yuk bersama katakan, you know that I love you, you know that I want to know you so much more. I have before. Katakan, this was out, this was from my heart, this was out. No matter how we live for you, I am before and to you. Mari angkat dua tanganmu, katakan. Just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Katakan Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, Jesus, Savior of my soul. And forever my praises to you. Hallelujah. You know that. Katakan, I love you. I want you to know you so much more. More than I have. Yeah. These words are from my heart. These words are no matter how we live for you. I am important to you. King of majesty, King of majesty. I have one desire. With you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Lambaikan tanganmu. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior. Yeah. And forever. Mari angkat dua tangan. Oh, majesty, I have just to be, just to be. Yes, katakan, King of majesty, I have one just to be, just to be. Satu kali lagi katakan, Jesus, majesty, I have just to be with you, my Lord. Just to, mari bersiap untuk melompat bagi Tuhan, katakan, Tuhan Yesus, Jesus, you are my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever, ever and ever I give my praises to you. And forever
Jemaat GP Narwastu Jakarta mengguncangkan surga. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Mari siapkan persembahanmu. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita untuk kita memberikan persembahan. Persembahan boleh dijalankan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya untuk kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kembali siapkan hatimu. Buka hatimu lebar-lebar. Izinkan Tuhan berkata-kata lewat hambanya pagi hari ini. Pagi ini kami rindu untuk Kau berkata-kata kembali bagi kami. Ajar kami kembali Tuhan.
Bapa, tiada yang mustahil bagi setiap kehidupan kami yang berharap dan bersandar kepadamu. Bapa, berkati kami semua, kami telah siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu, menolong dan menyertai kami dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Baik, puji Tuhan. Salam. Semuanya sehat? Puji Tuhan, sehat semua ya. Ya, kalau nggak sehat mungkin nggak ada di sini ya. Baik, puji Tuhan. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Ada orang bilang, pepatah bilang, kalau tak kenal maka, ya enggak toh. Kalau tak kenal maka kenalan dulu. Iya toh, enggak kenal kok enggak sayang saja langsung main hantam saja. Kalau enggak kenal, kenalan dulu ya. Makanya saya mau kenalan dulu. Monggo ya. Saya ini orang Sumatera, Pak. Iya, nama saya Timotius Joko Sabto Puji Laksono. Masa muda saya dibekali dengan embel-embel di belakang Rudolf Fredrik. Cukup panjang ya namanya, iya. Saya warga kerajaan surga yang numpang lahir di Sumatera. Nah, baru percaya, oh ternyata bukan orang Jawa tuh. Iya, bukan berarti yang lahir di Sumatera itu bukan orang Jawa. Ternyata memang orang tua saya berasal dari Jawa, Jawa Timur. Ya, bapak saya dari Jember, mama saya dari Banyuwangi. Untuk kesempatan ini saya dipercayakan ada di tempat ini. Ya, saya dari Papua. Ya, puji Tuhan, Tuhan mempercayakan satu tempat pelayanan untuk kami. Ya, di GPI Narwastu Nabire. Ya, kalau mungkin ada yang pernah ngikuti di Facebook, nah, GPI Narwastu Nabire itu ada di Papua. Nah, kami melayani di sana. Saya sudah punya istri. Nah, istri saya dulu calonnya banyak. Oh, calonnya kok banyak? Iya, ada yang orang Batak, ada yang orang Jawa, ada yang orang Dayak. Dan karena saya dulu sepertinya macam playboy katanya. Padahal saya juga tidak tahu playboy itu apa. Ya, tapi ya enggak apa-apalah. Akhirnya Cik Mary, orang Cina. Ya, orang Cina itu dia pernah mengatakan kepada saya, karena setiap kali di Nabire ada surat masuk dulu pakai, belum ada HP. Pakai surat-suratan. Setiap kali surat masuk di PO Box 206 Nabire ini, Pesat Nabire, selalu ini namanya macam-macam, tapi menuju ke saya semua. Jadi akhirnya ini kamu ini playboy cap kapak katanya. Tapi puji Tuhan, playboy cap kapak itu akhirnya ditangkap Tuhan. Ya, untuk menjadi saksi Tuhan, melayani Tuhan. Dan saat ini kami ada di Nabire, satu orang istri saya orang Toraja akhirnya, yang tak terduga-duga. Ya, Toraja. Dan anak saya ada 3, kami punya anak 3. Yang pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga baru laki-laki. Nah, yang keempat belum ada. Yang ketiga ini sebenarnya anugerah Tuhan luar biasa. Kami sudah sama sekali tidak memikirkan dan tidak tahu, tiba-tiba muncul saja. Memang kalau yang namanya berkat Tuhan itu, Tuhan sudah membuka, tidak ada yang bisa menutupnya. Puji Tuhan. Ya, tiba-tiba datang. Ya, baik, puji Tuhan. Mungkin itu saja yang saya dapat perkenalkan ya. Kami melayani di Nabire. Kalau sebenarnya di Nabire saya sejak tahun 1996. Tetapi mulai membuka perintisan pelayanan yang ada di sana itu sejak tahun 2012-2013 kalau tidak salah. Ya. Dan puji Tuhan sampai sekarang ini Tuhan terus mempercayakan jiwa-jiwa untuk digembalakan di sana. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur sekali pada kesempatan ini saya datang tidak sendiri. Tadi ada dengan Bapak Sintua Siotang tadi.
bersama-sama kebetulan kami ada kegiatan, ya. Ada kegiatan di Kementerian Sosial dan kebetulan pas ke sana katanya acaranya sampai hari Minggu. Sampai hari Minggu, tidak bisa ini Pak Pendeta wilayah sudah bilang-bilang, tidak mungkin lah. Saya ini sudah belasan tahun di situ, tidak mungkin sampai hari Minggu nanti. Dan puji Tuhan ternyata memang luar biasa. Sampai hari Sabtu malam sudah selesai dan sudah ditutup. Dan akhirnya puji Tuhan kesempatan ini saya dan kami berdua boleh ada di tempat ini. Dan juga bukan hanya berdua, ternyata kami bertiga. Tapi yang satu ini saya cari tidak ada, ini di mana ini? Sembunyi di belakang kah? Iya. Mana? Oh, berdiri dulu Pak. Iya. Bapak ini yang mengantar jemput kami dari Jakarta ke Bogor, jemput lagi ke tempat ini lagi. Dan dia salah seorang adik kandung dari istrinya Bapak Sintua ini. Puji nama Tuhan, kesempatan ini kita boleh ada di tempat ini dan kita mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Siap diberkati Tuhan? Haleluya. Berkat Tuhan itu turun atas kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apa yang telah engkau siapkan, tempat mana yang telah engkau siapkan untuk menerima berkat Tuhan, untuk menampung berkat Tuhan, maka itu juga yang akan dipenuhkan Tuhan dengan berkat yang kau harapkan. Hari ini saya memberikan tema, kemarin ada disampaikan, temanya apa? Sudah ada yang melihat? Menjadi pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Bukan cuma istimewa di hadapan sesama kita, tapi kita mau menjadi pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak orang. Coba sekarang sebelum kita lanjutkan, saya mau tanya dulu, istimewa itu apa sih? Spesial, khusus, apalagi? VIP. Ya. Sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa, yang juga didambakan oleh setiap orang. Rasa-rasanya setiap orang mau mendapatkan yang istimewa, betul? Tapi maukah kita memberikan yang istimewa? Itu menjadi pertanyaan buat kita. Jangan cuma ingin mendapatkan yang istimewa, tapi berikan juga apa yang istimewa. Supaya orang juga bisa mendapatkan seperti apa yang kita inginkan. Ya, kita menginginkan yang istimewa, nah orang juga tentunya menginginkan yang istimewa bukan? Dan dia mendapatkan yang istimewa dari siapa? Dari kita. Ya, itu sebabnya kita harus menjadi yang istimewa. Supaya orang yang mendapatkan kita adalah mendapatkan yang istimewa. Puji Tuhan. Mari kita akan membuka kebenaran firman Tuhan dulu. Untuk menjadi pribadi yang istimewa, itu ternyata tidak mudah. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 kita akan baca bersama-sama dulu untuk mengawali renungan kita. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Sudah ketemu semua? Kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Stop dulu. Firman Tuhan mengatakan karena itu perhatikanlah dengan sesama. Apa kata lain perhatikanlah? Lihat? Sekedar melihat? Fokus. Mencermati. Dengan teliti. Bukan hanya sekedar melihat. Memperhatikan berarti kita sedang mengamat-amati dengan teliti. Lalu yang dikatakan perhatikanlah dengan seksama, apa yang harus kita lihat, apa yang harus kita perhatikan, apa yang kita lihat dengan detail tadi, dengan teliti. Di situ dikatakan bukan istrinya tetangga loh ya. Ada yang suka memperhatikan istrinya tetangga? Atau mungkin harta kekayaannya tetangga? Dompetnya tetangga? Dompet sendiri nggak perlu diperhatikan, sudah tahu, sudah hafal. Isinya banyak nota.
bagaimana ya dompetnya orang, mau perhatikan. Jangan. Firman Tuhan katakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana apa? Kamu hidup. Berbicara tentang pribadi yang istimewa, kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup. Artinya hidup kita nggak sembarangan, nggak sembrono, ngawur, sakar PDW. Orang Jerman Timur bilang begitu. Ya. Nggak semaunya sendiri. Mari kita memperhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Hari ini kita akan belajar tentang satu pribadi. Ya. Seorang tokoh yang luar biasa di Perjanjian Lama. Ya. Namanya Daud. Daud terkenal sebagai apa? Sebagai raja. Ya, yang namanya raja ya pasti dia perkasa. Enggak seperti saya ini ya, begini ya. Daud sebagai seorang raja yang dikenal kebanyakan orang. Tetapi untuk dia menjadi seorang raja, ada proses yang harus dia lewati, yang harus dia lalui dalam kehidupannya. Sebenarnya kalau dalam keluarganya, dari keluarga Daud, ya, itu kira-kira yang seharusnya layak dan lebih tepat untuk menjadi raja itu siapa-siapanya Daud? Kakak-kakaknya. Daud jauh dari jangkauan menjadi raja. Kenapa? Sebab kakak-kakaknya sebagai apa? Prajurit. Lah Daud sebagai? Lah kalau jadi gembala, dari gembala ya, gembala domba loh nih. Dari gembala domba mau menjadi raja, jauh enggak? Sangat jauh. Tetapi kakak-kakaknya, dia seorang prajurit. Karena prajurit itu sudah di sekitaran kerajaan. Berarti harusnya lebih dekat kakak-kakaknya. Tapi kenapa akhirnya kok Daud yang dipilih Tuhan? Sebab dia menjadi pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Ya. Oke. Kita baca dulu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Kita baca ayatnya yang ke-11 saja ya, supaya agak lebih cepat. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anak-anakmu semua? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Waktu itu Samuel sedang sedih dan dia diutus Tuhan untuk mengurapi satu orang, satu pribadi menjadi raja yang berkenan kepada Tuhan. Dan dia utus kepada keluarga ini, Isai ini. Tetapi waktu dia sudah mulai melihat, perawakannya mantap, gagah, ini pasti. Ternyata Tuhan tidak bilang itu, lewat. Satu lagi muncul, lewat. Satu lagi muncul, lewat. Sampai semuanya sudah habis. Makanya ayat 11 dikatakan kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Karena tadi Tuhan bilang bahwa Tuhan sudah mempersiapkan seorang pribadi di situ. Tetapi kok setelah lewat-lewat Tuhan gak ada yang bilang ini dia, enggak ada. Enggak ada yang pas. Setelah ditanya ternyata masih ada satu orang yang bungsu. Dia masih imut-imut. Ya, dia di kebun, di ladang, di padang sedang menggembalakan domba. Oleh ketaatannya, akhirnya Samuel mengurapi Daud dan Tuhan berkenan atasnya.
Lalu yang akan kita belajar dari Daud apa? Kenapa Daud menjadi pribadi yang istimewa sehingga Tuhan memilih dia? Sehingga Tuhan mau berkenan atas dia? Yang pertama, Daud itu memiliki kehidupan yang dekat, kehidupan yang intim dengan Tuhan. Ya. Mazmur pasal yang kelima ayat yang ketiga. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Aku menunggu-nunggu. Aku menanti-nantikan. Ada satu kedekatan hubungan yang intim antara Daud dengan Tuhan. Pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, dia selalu berseru kepada Tuhan di waktu pagi. Dia selalu bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah kita juga mengikuti cara yang sama seperti apa yang Daud lakukan? Selalu berseru kepada Tuhan, bukan hanya waktu kepepet. Jangan lari kepada Tuhan itu, berseru kepada Tuhan hanya waktu kepepet. Waktu engkau kesusahan, kesulitan, mendapat masalah besar. Baru engkau berseru kepada Tuhan. Terlambat. Harus ikut antrian lagi masalahnya. Ya. Harus ikut antrian lagi. Itu sebabnya orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang berkenan kepada Tuhan, itu akan selalu menjadi yang istimewa. Ya. Oke, ayat selanjutnya. Kenapa saya katakan tadi kalau orang dekat itu menjadi spesial dan istimewa? Amsal menyatakan pasal 13 ya. Amsal menyatakan pasal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Maksud saya begini, dengan siapa engkau dekat, dengan siapa engkau bergaul karib, maka engkau akan menjadi seperti apa? Ya seperti orang yang kau dekati itu. Ya. Semakin engkau erat, semakin engkau bergaul dekat dengan Tuhan, maka engkau akan terus menjadi serupa dengan Dia. Ya. Semakin engkau dekat dengan dunia ini, semua serba dunia yang kau pikirkan, yang kau inginkan, yang kau harapkan, maka engkau akan menjadi serupa juga dengan dunia. Dan Daud memilih untuk lebih erat, lebih dekat, hubungan intim ya. Dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya. Daniel pasal 6 ayat yang ke-10. Daniel ini kita tahu, dia orang yang hebat, dia luar biasa. Dia di antara orang-orang yang mestinya juga tidak masuk hitungan. Ada 4 pribadi yang luar biasa, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dan Daniel salah satunya. Dan Daniel ini menjadi pilihan Tuhan. Di dalam satu kerajaan ketika dipilih para pemimpin itu, maka Daniel menjadi salah satu pemimpin di situ. Dan karena hebatnya dia cara memimpin luar biasa, sebab hidupnya takut akan Tuhan, maka Tuhan mempromosikan dia lewat raja. Dan dia akhirnya diberi kekuasaan yang besar di kerajaan itu. Dan tentu orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi iri. Wah, kok enak sekali Daniel, begini, cepat sekali karirnya dan sebagaimana macamnya lah yang lain. Dan akhirnya teman-teman yang di sekelilingnya, yang di sekitarnya, karena iri tadi, akhirnya mereka berusaha bagaimana cara menjatuhkan dia. Mau dijatuhkan dengan cara yang bagaimana juga. Daniel tidak didapati kesalahannya. Berarti dia orang yang hebat, orang yang tertib, hidup disiplin. Dan disiplin itu bukan hanya sekedar dia rajin berdoa saja seperti yang Alkitab katakan. Semua dia juga disiplin. Kalau tidak mana mungkin dia bisa
bekerja, mengabdi dalam kerajaan itu. Ayat yang ke-10. Kalau di dalam Alkitab ayat yang ke-11 ya yang dicetakan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atas. Ada tingkap-tingkap langit yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa diapakan? Dilakukan. Bukan karena kepepet ada peraturan itu, bukan karena mendengar ada peraturan itu lalu dia berseru kepada Tuhan. Tetapi memang ini sudah menjadi biasa dilakukan. Sudah menjadi gaya hidup dalam kehidupan Daniel. Hidup apa gaya hidupnya? Hidup selalu dekat dengan Tuhan. Ya, bukan kalau pas kepepet saja baru dekat dengan Tuhan. Cari pertolongan, cari bantuan. Ya. Ada di sini yang hanya kalau kepepet saja baru berseru kepada Tuhan? Tidak ada ya? Puji Tuhan, tidak ada ya. Oke, apa yang menyebabkan kita tidak bisa menjadi pribadi yang istimewa? Sebaliknya kalau tadi kita harus dekat dengan Tuhan, ya jelas yang kedua tidak dekat dengan Tuhan. Ya. Sekarang bagian yang kedua, kalau yang pertama tadi kedekatan kita dengan Tuhan menjadikan kita serupa dengan Tuhan, persekutuan kita, hubungan yang intim kita dengan Tuhan itu membuat hidup kita menjadi serupa dengan Dia sehingga kita menjadi pribadi yang istimewa. Apa yang kedua? Yang kedua, apa yang kita dapatkan dari Daud? Daud selalu memutuskan untuk menyelesaikan semua masalahnya bersama Tuhan. Ya, apa buktinya? Ya. Daud selalu menyelesaikan semua permasalahan hidupnya dengan Tuhan. Ya, Daud sadar diri, dia lemah tak berdaya tanpa Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 37 berkata, "Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Kisah ini kita lihat, ya. Ini perjalanan hidup yang Daud alami. Saat itu kakak-kakaknya sedang maju berperang, menghadapi musuh. Daud ini dari kampungnya diutus oleh bapaknya, suruh membawakan makanan. Bawakan makanan untuk kakak-kakakmu. Ternyata ketika Daud membawakan itu, di situ tengah terjadi peperangan. Kasarannya, gampangnya itu kalau sudah ketemu ya Daud dengan kakaknya, itu bahasa sehari-harinya begini. Daud, bodoh sekali kamu, ngapain kamu ke sini? Kau tinggalkan di mana itu domba-dombamu? Ngapain kau di sini? Kau cari mati kah? Kamu cari mati di sini. Sekarang ada musuh besar. Dia tidak tahu bahwa ternyata Tuhan yang mengutus dia ke situ. Dan saat menghadapi Goliat, apa yang dikatakan? Di 1 Samuel 17, ya, ayat yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan apa? Nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Sebab kebiasaan, ini kalau orang Jerman Timur bilang witing tresno jalaran soko kulino. Ya, menjadi kebiasaan. Ya, menjadi kebiasaan. Kalau dia terbiasa mengandalkan Tuhan, maka dalam masalah apapun dia tetap mengandalkan Tuhan. Kalau enggak terbiasa mengandalkan Tuhan, ada masalah pun biasanya lupa. Apalagi kalau lagi bahagia, enggak ada masalah.
lebih-lebih lagi. Daud tahu siapa dia dan apa yang dia hadapi hari-hari. Maut itu mengintai dia. Ketika dia menjaga domba-domba itu, maka ada singa kah, harimau kah, apa beruang yang mau mencoba membinasakan ternak-ternak yang digembalakannya. Maka Daud bertanggung jawab atas semua ternak-ternak itu. Dan untuk itu dia bertanggung jawab. Dia sadar bahwa dia punya kelemahan, kekurangan, kekuatannya dibandingkan harimau, singa dan sebagainya itu. Tetapi dia mengandalkan Tuhan. Sebab dia terlalu percaya bahwa ketika Tuhan menyertai dia, maka semuanya akan beres. Semua di tempat ini percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara besar atas hidup kita. Nah kalau itu apalagi yang kita ragukan dalam hidup ini? Ku yakin saat kau berfirman. Tapi hanya sebatas lagu. Jangan. Kalau engkau benar-benar yakin sebab Tuhan berfirman, maka firman yang kau percaya itu yang akan menolong engkau. Firman itu akan memberikan kekuatan dan kemenangan kepadamu. Nah, Daud sudah melakukannya. Ketika ada masalah, ketika tidak ada masalah, dia tetap mengandalkan Tuhan. Dan itu sebabnya dia diberi kemenangan demi kemenangan oleh Tuhan. Yang ketiga, ya. Oh tapi sebelum yang ketiga kita baca raja-raja dulu ya. Ini berbicara tentang bagaimana kebiasaan kita mengandalkan Tuhan. Tuhan sanggup melakukan apa saja yang mustahil bagi kita. Tetapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-15. Saya bacakan sampai ayat 20. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta dan di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku. Ketika dia melihat ada pasukan yang besar itu, dia kaget, dia buka pintu, dia keluar, dia lihat pasukan banyak sekali. Lalu dia masuk lagi mendapati tuannya, celaka tuanku. Begitu ada tantangan, orang yang tidak terbiasa menghadapi tantangan. Begitu ada tantangan, sekalipun itu kecil, sudah takut. Ya, makanya itu yang tidak pernah latihan punya masalah, berdoalah minta masalah. Loh, Bapak Ibu tidak yakin? Ya, kalau engkau tidak punya masalah dalam hidupmu, berdoa, tidak masalah. Tapi jangan engkau jadi sumber. Di mana ada engkau, di situ ada. Itu namanya sumber masalah. Ya, jangan. Tapi kalau engkau tidak punya masalah, minta masalah itu tidak apa-apa. Sebab percayakah Bapak Ibu, bahwa masalah itu akan membawa kita naik level terus. Nah, ada enggak di sini sekolah di Jakarta sini? Sekolahan, ada? Nah, kalau di sekolahan itu, supaya anak muridnya bisa naik kelas, maka dia harus melewati apa? Ujian. Ada yang enggak usah ujian lah. Yang penting naik saja terus. Ada begitu? Harus ngikuti ulangan itu, ujian itu. Itu soal yang harus diselesaikan. Dan kalau soal-soal itu enggak dikerjakan, enggak diselesaikan, enggak dilewati, maka jangan berharap mau naik kelas. Ya. Semakin engkau sering mendapatkan masalah, semakin engkau lebih lagi, dan lebih lagi. Antara masalah dan berkat itu selalu berdampingan, ya. Kalau engkau menolak, ada masalah, engkau tolak, engkau menghindar, engkau cari jalan lain. Ada masalah, engkau menghindar mencari jalan lain. Ya, engkau juga menolak berkat yang ada di balik masalah itu. Sebab di balik awan ada pelangi sehabis hujan. Jadi jangan takut
mendapat masalah. Ada yang di sini sekarang lagi mendapat masalah? Hah? Banyak. Wah. Ya. Jangan takut. Puji Tuhan gak perlu minta-minta ya berarti ya. Karena sudah banyak masalah gak perlu minta-minta lagi. Jalani saja, selesaikan masalah itu. Nikmatilah senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan itu. Ada masalah yang nikmat? Ada masalah yang nikmat? Tapi sekalipun masalah itu tidak nikmat, harus kita nikmati. Itu maksud saya. Untuk menyelesaikan setiap masalah, setiap persoalan dalam hidup kita, kita harus menikmati. Kalau kita takut dengan masalah itu, bagaimana kita mau menyelesaikan masalah itu? Gitu loh. Tumbuh-tumbuhan saja membutuhkan matahari. Aduh, matahari itu kan panas. Tapi kalau nggak dapat matahari, dia akan tumbuhnya cepat. Cepat. Tapi lemah. Dia nggak kuat. Anggaplah matahari itu sebagai masalah. Tapi setiap masalah itu memberikan kekuatan. Itu melatih kita untuk menjadi pribadi yang kuat. Sehingga kita menjadi pribadi yang istimewa nanti di hadapan Tuhan ya. Baik, puji Tuhan. Nah, waktu itu Elisa sedang masih ada di dalam. Bujangnya sudah di luar. Celaka tuanku, ini gara-gara nggak pernah mendapat masalah. Dapat masalah begitu saja sudah kaget. Wah, orang Cirebon bilang gupuh. Bingung. Nyanda tahu mau lari kemana. Ya. Lalu jawabnya, jangan takut. Inilah seorang pemimpin yang hebat. Ketika orang-orang yang ada di sekitarnya sedang ketakutan, sedang bingung, dia langsung berkata, jangan takut. Jangan malah pemimpinnya yang menjadi ketakutan. Ya, kalau pemimpinnya sudah ketakutan, bagaimana dengan yang dipimpinnya? Ada masalah? Tidak masalah. Loh, ada masalah? Ya enggak masalah. Gitu loh. Hadapi saja, jalani saja. Oh, enggak ada masalah aja minta. Ada masalah malah bingung lari. Salah sekali. Ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Elisa? Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Pasukan tentara Tuhan, pasukan malaikat Tuhan berkeliling menjaga mereka. Perlukah kita takut? Tidak lagi. Mau di sini ada masalah, di depan ada masalah, di samping ada masalah, di mana-mana tetap ada masalah. Engkau lari kemanapun juga tetap ada masalah. Enggak usah lari-lari. Tetap hadapi masalah itu. Tapi yang menjadi penting buat kita hadapi masalah itu bukan sendirian. Tapi bersama Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Selanjutnya, yang keberapa? Ketiga. Ya, yang pertama tadi kita hidup bersekutu dengan Tuhan. Ya, kita dekat dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Yang bagian kedua, kita memutuskan untuk menyelesaikan semua masalah itu bersama Tuhan. Ya, seperti apa yang sudah kita renungkan tadi. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, kenapa Daud menjadi istimewa di hadapan Tuhan? Dan kita harus belajar darinya. Yang ketiga, Daud ini memiliki cara berpikir atau cara pandang yang benar. Ya. 2 Samuel pasal yang ke-16. 2 Samuel pasal yang ke-16. Ayat 7 sampai 10. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah,
enyahlah engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anak Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Justru yang gusar orang yang di sampingnya ya. Yang dapat masalah, yang dikutuki, yang diolok-olok, yang dihina, yang dicaci maki, dia tenang. Yang di sebelahnya justru gusar. Ya, bolehkah aku menyeberang ke sana untuk memenggal kepalanya? Kata-katanya seperti itu sederhananya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuki, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya mengapa engkau berbuat demikian? Artinya Daud benar-benar menyadari ya, kalau memang Tuhan berkehendak, Tuhan yang mau, apapun bisa terjadi. Kalau Tuhan tidak menghendaki, kalau Tuhan tidak mengizinkan, maka segala sesuatu tidak bisa terjadi atas kita. Adanya masalah yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan pun sudah tahu. Enggak perlu kita melapor, Tuhan aku ini ada masalah. Ya dia sudah tahu. Sebab Tuhan yang mengizinkan masalah terjadi atas hidup kita. Tetapi cara berpikir kita itu yang menjadi penting. Jangan terus ketika ada masalah, Tuhan aku ini setiap hari Minggu sudah ke gereja. Persembahanku lancar. Kurasa enggak ada yang kukurang-kurangi. Tapi kenapa aku juga masih dapat masalah ini? Sudah berdoa enggak selesai-selesai pula masalahnya. Dan akhirnya mulai menjauh dari persekutuan. Mulai menyalahkan teman-teman di sekitarnya. Mulai terakhir menyalahkan gembalanya. Mulai lagi lebih lagi menyalahkan Tuhan. Dan tidak mau lagi datang kepada Tuhan. Berapa banyak orang mengalami persoalan pribadi dalam hidupnya. Tetapi Tuhan yang disalahkan. Padahal belum tentu juga Tuhan yang salah. Bisa jadi karena kesalahanmu sendiri. Sebab engkau salah melakukan apa yang mestinya tidak engkau lakukan, engkau sudah lakukan. Melanggar perintah Tuhan. Dan akhirnya ketika mendapatkan sesuatu yang diizinkan Tuhan, yaitu masalah. Lalu engkau ngomel-ngomel, lalu engkau mulai menjauhkan diri dari persekutuan dan menyalahkan Tuhanmu. Dia statusnya raja loh. Dia masih punya pengawal. Ada orang yang mengutuki. Bahkan orang yang di sampingnya sudah berkata, biarlah aku menyeberang. Dia katakan sebagai anjing apa tadi? Mati. Artinya yang gak berguna. Kok masih bisa ngutuki Tuanku Raja? Tapi justru dia bilang, stop, diam. Kau tidak usah ikut campur. Sebab kalau memang Tuhan yang menyuruh dia untuk mengutuki aku, apakah mungkin ada orang yang bertanya, kenapa dia harus mengutuki raja? Adakah kita juga memiliki cara pandang seperti itu? Kalau ada orang lain di sekitarmu, mengecewakanmu, menyakitimu. Waktu dia kesusahan, dia minta tolong kepadamu. Begitu engkau tolong dia, sampai lambat laun dia menjadi sukses, menjadi orang hebat. Lalu dia mulai melupakanmu. Bahkan tidak menganggap dirimu lagi sebagai orang yang pernah menolongmu. Dia mengecewakanmu. Apakah engkau marah kepada dia? Iyalah, enggak usahlah kita pura-pura. Orang yang dari tahun lalu kita tolong, dia tadinya sudah enggak bisa apa-apa. Karena kita tolong dia jadi kuat lagi. Sekarang sudah kuat, dia lupa diri.
ya jelaslah kita kecewa. Tapi tetaplah memiliki pikiran yang benar. Kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita nggak bisa menolak. Ya, jalani saja. Cara berpikir kita itu akan membuat kita ini kuat. Kalau cara berpikir kita benar. Kalau cara berpikir kita salah, maka justru akan menjerumuskan kita kepada masalah yang lebih besar lagi. Berapa banyak orang-orang yang mau menyelesaikan masalah, tapi justru masalah tambah besar. Satu kali teman saya di pedalaman, gara-gara mau menyelesaikan masalah dengan sesuatu yang tidak benar, akhirnya dia tulis besar-besar di dinding. Ini seorang perempuan. Aku mendirikan masalah baru di atas masalah yang lama. Itulah orang-orang yang bertindak dengan cara yang tidak benar. Berusaha menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Akhirnya dia membuat masalah baru di atas masalah yang lama. Masalah satu enggak selesai-selesai, malah nambah lagi. Nambah kalau saldo boleh-boleh aja. Ya, oke. Yang bagian ketiga tadi memiliki cara berpikir atau cara pandang yang benar ya. Sebab kalau kita salah, ya sudah, habis sudah. Yang keempat, enggak apa-apa agak lama sedikit ini ya. Yang keempat, Daud ini memiliki komitmen untuk tidak menjadi pribadi yang pendendam. Halo? Bagaimana dengan kita? Masih ada yang punya dendam? No. Yes. Ya. 1 Samuel pasal 24. 1 Samuel pasal 4 ayat 4 sampai 8. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Saudara, Daud ini dikejar-kejar. Dikejar-kejar mau diberi uang? Dikejar-kejar mau diberi jabatan? Tidak. Dia dikejar-kejar mau dibinasakan, mau dijadikan tawanan, mau dibunuh. Berkali-kali dia dikejar-kejar oleh musuhnya. Tapi dia tidak menganggapnya musuh. Musuh enggak dianggap musuh. Hebat sekali. Dan ada suatu kali ya, ada kesempatan. Ketika dia bersembunyi di gua, musuhnya datang sendiri. Ya. Musuhnya datang sendiri ke markas tempat persembunyiannya Daud. Itu kesempatan baik sekali. Tangkap dia atau bunuh dia. Ternyata itu tidak dilakukan. Sebab untuk menjadi orang-orang yang tidak pendendam itu butuh komitmen dalam hidup kita. Gak bisa sembarangan, asal-asalan tidak. Dan itu harus kita latih. Segala sesuatunya harus kita latih. Mau hidup dekat dengan Tuhan seperti yang pertama tadi, ya harus latihan. Kalau engkau gak pernah latihan, bagaimana mungkin kamu bisa hidup dekat dengan Tuhan? Semua serba latihan. Untuk menjadi pribadi yang tidak pendendam pun harus latihan. Latihannya kapan? Kapan? Kalau ada masalah dong, ada orang yang bikin masalah dengan kita. Kalau nggak ada orang bikin masalah dengan kita, mana ada dendam kita? Jadi untuk latihannya harus ada masalah. Loh itu makanya saya bilang kalau yang nggak punya masalah, minta masalah. Saudara nggak hafal-hafal ya? Minta masalah. Kalau ada masalah, engkau menghadapinya, kalau ini masalah dari orang lain yang di sekitar kita.
Oh kita jadi benci, kita jadi marah apa? Kita bisa jadi pendendam. Nah bagaimana belajar untuk tidak dendam? Ya harus ada masalah dulu. Terus kita belajar bagaimana bisa mengampuni. Nah latihan. Kalau nggak ada masalahnya bagaimana mau latihan? Ya itu. Selanjutnya dikatakan, maka Daud memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian akhirnya dia jalan-jalan-jalan, setelah jauh baru dia berteriak, dia kasih tahu. Ya. Simpelnya itu dia langsung kasih tahu, "Hei, Saul, aku ada di sini. Ini loh ada punca jubahmu yang sudah kupotong. Artinya kalau aku mau membunuh kamu, sudah kubunuh kamu sejak di dalam tadi." Harusnya dari situ musuhnya sadar, "Oh iya ya. Orang yang selama ini tak kejar-kejar mau tak bunuh. Dia sekarang melepaskan saya, membebaskan saya." Harusnya sadar. Tapi Saul sadar tidak? Hah? Banyak juga orang yang seperti itu. Sudah salah kepada orang lain, sudah salah diampuni, dia gak ngerti juga, gak sadar-sadar kalau dia diampuni. Dia bikin lagi yang lebih lagi, dia bikin yang lebih lagi. Dan ada kesempatan yang kedua pula yang didapati oleh Daud ini. Ya, di 1 Samuel pasal 26 itu. Ya. Lalu kata Daud, "Demi Tuhan yang hidup niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati. Entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap disanya. Kiranya Tuhan menjauhkan dari aku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu dan marilah kita pergi." Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul. Lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihat, ya, dan tidak ada yang mengetahuinya. Tidak ada yang terbangun. Sebab sekaliannya tidur. Karena Tuhan apa? Membuat mereka tidur nyenyak. Jadi ada masalah juga Tuhan yang menghendaki. Adanya orang bisa dibungkam terhadap kita. Adanya orang yang harusnya marah kepada kita dan tidak. Itu Tuhan juga yang mengerjakan. Semuanya serba Tuhan yang mengerjakan. Kita enggak punya apa-apa. Itulah sebabnya tanpa Tuhan kita ini enggak bisa berbuat apa-apa. Puji Tuhan kalau kita sampai saat ini sehat, kuat, berkecukupan. Puji Tuhan. Ya. Dan Daud ini komitmen untuk tidak menjadi pendendam. Sekalipun musuh sudah ada di depan mata. Sudah diampuni 1 kali, dia masih ngejar-ngejar, dia mau membunuh dia lagi. Dapat kesempatan yang kedua kali, tetap dia tidak mau. Tombak diambil dari sebelah kepalanya, artinya ketika tombak diangkat ditancapkan di lehernya, selesai sudah masalah. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu? Belum tentu. Ternyata kalau kita menyelesaikan masalah dengan cara kita, bukan dengan cara Tuhan, bukan malah menyelesaikan masalah, justru bisa akan menjadi masalah lebih rumit lagi. Belajarlah kepada Daud. Ini kenapa Tuhan sangat berkenan kepada dia. Dia menjadi pribadi yang istimewa. Cara-cara seperti ini yang dilakukan oleh Daud, hebat sekali. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Firman Tuhan jelas mengatakan, perhatikanlah supaya jangan ada orang. Kita ini orang atau bukan? Ini termasuk untuk kita berarti. Sebab firman Tuhan katakan supaya jangan ada orang yang apa? Membalas jahat dengan jahat. Kalau kita masih termasuk orang, ini berarti masuk juga untuk kita. Kita enggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Orang boleh melakukan yang jahat kepada kita. Kita jangan membalas dengan kejahatan. Bah, enak sekali. Kau tempeleng saya 1 kali, saya tempeleng kau 3 kali. Tak balik sudah. Urusan di belakang.
Tidak bisa begitu. Ya, tidak bisa begitu. Kita harus menyelesaikan masalah dengan cara Tuhan menyelesaikan masalah. Perhatikan. Ingat yang pertama tadi? Perhatikan bagaimana kamu hidup. Orang juga akan memperhatikan kamu hidup. Kalau kamu hidupnya sembrono, sembarangan, ngawur, ya susah. Lalu selanjutnya, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik. Nah, justru sebaliknya ya, kita nggak boleh membalas yang jahat dengan jahat, tetapi justru kita harus mengusahakan yang baik kepada orang yang jahat kepada kita tadi. Enak sekali ya. Enak sekali. Tapi seandainya itu yang terjadi kepada kita. Kita sudah berbuat jahat, tapi justru kita dibaiki. Enak enggak? Suka enggak? Suka tidak? Ya lakukanlah itu juga untuk orang lain. Kalau itu enak, kau pandang itu baik, lakukan itu juga untuk orang lain. Ada orang melakukan kesalahan dan kita tetap mengampuni. Orang berbuat jahat kita tetap berbuat baik. Enggak apa-apa. Saya punya prinsip begini. Untuk ditipu orang sudah berkali-kali. Nah termasuk Pak Sintua ini. Pak Sintua ini waktu kesaksian dulu pernah ditipu. Aduh sudah bekerja keras habis-habisan. Tapi ternyata ditipu. Hasilnya semua diambil temannya. Lalu dia tidak mendapatkan apa-apa. Emosi, marah, apa segala macam. Nah, saya juga mendapatkan hal yang sama. Berkali-kali orang menipu. Tapi bersyukur. Kalau ada orang menipu kita, saya punya prinsip itu begini. Kalau ada orang yang menipu kita, saya itu cuman berpikir bahwa orang yang menipu saya itu enggak lebih diberkati dari saya. Gampang ya? Gampang atau susah? Wah, kelihatannya ini mengkerut semua ini keningnya ini. Bingung semua ini kayaknya ini. Ya. Kalau ada orang yang menipu kita, kalau ada orang yang merugikan kita harus tetap berpikir positif, maksud saya begitu. Cara berpikir kita itu loh yang harus kita rubah. Jangan kita marah, jangan kita kecewa. Orang menipu kita enggak apa-apa. Dia enggak lebih diberkati dari kita. Dia enggak lebih diberkati dari kita. Semakin banyak orang yang menipu, semakin kita lebih diberkati dari orang-orang yang lain yang menipu kita tadi. Amin. Senang kalau diberkati ya. Puji Tuhan. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu sudah jelas sekali. Barang-barang jelas begini kok, kenapa kita harus bingung lagi? Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Dia sudah menyakiti aku. Gampang saja, ampuni. Berbuat baik kepadanya, selesai. Ya. 2 Raja-Raja 6 ayat yang kedua. 2 Raja-Raja 6, 21 sampai 22. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala aku melihat mereka, kubungkamkah mereka Bapak? Ini orang-orang yang mau membinasakan, mau membunuh mereka. Lalu dibutakan tadi. Setelah dibutakan mereka datang, ya. Mereka datang yang mau menyerang tadi toh, dibutakan. Dia berdoa supaya mereka dibutakan. Setelah dibutakan, mereka dituntun dengan perkataan itu. Dituntun ke arah Samaria. Kau kutunjukkan ke tempat yang mana yang harus orang yang kau cari. Diarahkan ke sana. Lalu setelah sampai di sana, namanya ini musuh sudah orang-orang yang mengancam kita ini. Sudah ada di hadapan kita, sudah kita kelilingi. Baru dibukakan matanya. Begitu kaget begini, sudah dikelilingi nih. Lalu orang yang mengelilingi itu bertanya. Kasarannya, simpelnya, gampangnya begini. Bapak, bolehkah saya selesaikan ini? Ya. Apa jawaban di Tuhan itu? Tetapi jawabnya, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada Tuhan mereka. Berat. Ya.
ada musuh datang mau mencelakai kita. Kita dapat kesempatan untuk menangkap dan mengalahkan dia. Enggak boleh kita selesaikan dengan cara kita. Karena kita menyelesaikan dengan cara kita akan membawa masalah yang lebih besar. Caranya apa? Cara Tuhan yang kita pakai. Kasih. Orang datang membunuh kita, kita hidangkan makanan dan minuman. Berat sekali. Aduh. Jadi tidak gampang menjadi pribadi yang istimewa Bapak Ibu ya. Tapi sekalipun tidak gampang, percayalah. Sebab Roh Kudus ada di antara kita. Roh Kudus yang Tuhan utus dalam kehidupan kita itu akan terus memberikan kekuatan dan kemampuan kepada setiap kita. Yang terakhir. Ada yang terakhir Pak? Iya, gak apa-apa ya. Yang terakhir. Ini kebiasaan manusia. Manusia itu kalau sudah sukses, manusia itu kalau sudah berhasil, lupa. Ini ketika sudah menjadi raja puluhan tahun. Ya. Lalu dia punya kesalahan. Mudahkah bagi dia untuk mengakui kesalahannya? Orang besar, orang hebat, orang berhasil, orang sukses, gampangkah kita sebagai orang-orang yang menyandang gelar itu tadi? Pemimpin berhasil, pengusaha berhasil, dalam keluarga berhasil, dalam hal apapun berhasil. Kita sukses dalam segala-galanya. Mudahkah kita untuk mengakui kalau kita bersalah? Saat kita bersalah, mudah mengakui? Kita merasa pemimpin kadang-kadang sudah salah, nggak mengakui kesalahan. Kita sebagai orang kaya, apalagi terhadap orang miskin. Enak sekali, salah tetap benar. Benar apalagi, maunya begitu. Daud ini tidak. Puluhan tahun dia menjadi raja. Lama dia menjadi raja. Menjadi penguasa yang hebat. Mengalahkan musuh-musuhnya dengan hebatnya. Saat dia jatuh di dalam dosa. Saat dia terjebak di dalam dosa dan jatuh di dalam dosa. Lalu Nathan mengingatkan kepada dia. Dia sadar dan mengakui atau tidak? Sadar. Pertobatannya luar biasa. Tidak ada manusia yang tidak pernah dosa. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah bersalah. Mau kepada yang sudah berkeluarga, kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, sebaliknya. Kepada sesama kita teman-teman, rekan bisnis, rekan kerja dan semuanya. Adakah kita yang tidak pernah memiliki kesalahan, tidak pernah berbuat kesalahan? Tidak ada. Dan Daud pun punya masalah. Dia bukan orang yang tidak pernah jatuh dalam dosa. Tapi bukan berarti ketika dia jatuh dalam dosa lalu dia hidup di dalam dosa. Sebab ketika Tuhan mengingatkannya, Tuhan menegurnya, dia sadar. Ya, apa yang dikatakan? Dia gak kebal terhadap teguran. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Itu hebatnya Tuhan kita. Tuhannya orang Kristen itu pelupa. Enggak ya? Pelupa kan enggak? Manusia yang pelupa. Tapi saya mau katakan hari ini, dalam hal ini, Tuhan kita itu adalah Tuhan pelupa. Dalam hal ini apa? Pengampunan dosa.
Kalau dia tidak pernah melupakan kita dari dosa, apa jadinya yang terjadi dalam hidup kita? Sebab ketika kita mengakui dosa kita, Tuhan langsung mengampuni kita. Dan ketika kita berkata, Tuhan kan aku berdosa. Yang mana? Dia lupa. Kenapa lupa? Sudah enggak ada, dosanya udah enggak ada. Makanya dia kata, yang mana? Dosa apa? Dia tidak mengingat-ingat lagi dosa kita, kesalahan kita, pelanggaran kita yang kita sudah akui di hadapan Tuhan. Hebat sekali Tuhan kita. Dan ayo kita juga, kalau dosa-dosa kita, pelanggaran kita sudah diampuni Tuhan, kenapa tidak kita juga bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sebagaimana doa Bapa kami yang biasa kita lakukan. Ya. Saya tidak perpanjang lebar karena sudah cukup panjang dan lebar. Nanti takutnya aduh Pak, sudah cukup kenyang ini. Ya, sekali-kali enggak apa-apa ya, karena saya itu jarang-jarang juga ke sini. Ya, sekalian ya, kan begitu. Mumpung saya ada di Jakarta, kapan lagi saya ada di tempat ini? Berbagi pengalaman, berbagi kesaksian, berbagi firman Tuhan untuk kita semuanya. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan kepada setiap kita. Akhirnya saya mengakhiri dengan Mazmur 51. Ayat 12 dan 13. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat dari padamu. Dan lengkapilah aku dengan rohmu yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ingat Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus Kristus kasih. Tuhan bukan hanya berkenan mengampuni kita. Kita sudah minta ampun, lalu kita diampuni, sudah beres, selesai, berhenti. Sampai di situ. Tidak. Enggak boleh berhenti sampai di situ. Kita berdosa, kita minta ampun kepada Tuhan, lalu Tuhan mengampuni, selesai. Enggak sampai di situ. Setelah kita diampuni dari dosa kita, maka kita harus melakukan apa? Ini loh, memberitakan ini tadi loh, kepada semua orang. Ya, bangkitkan kembali. Engkau sudah pernah jatuh, engkau sudah pernah berdosa, dan engkau sudah diampuni, maka engkau bangkit kembali. Bangkit kembali menjadi pribadi yang berkemenangan tadi. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Artinya benar-benar apapun yang kita lakukan itu dengan rela. Bukan karena beban, bukan karena terpaksa. Kita benar-benar rela melakukan semuanya itu. Maka aku akan mengajar apa? Jalan-jalanmu kepada orang yang melakukan pelanggaran. Mengajarkan jalan-jalanmu, memberitakan firman-Mu, memberitakan perintah-perintah-Mu kepada orang-orang yang sudah pernah melakukan pelanggaran. Bukan menghukum orang-orang yang sedang dalam pelanggaran. Tetapi kita mengarahkan mereka, mengembalikan mereka, memulihkan mereka. Sebab kita sudah dipulihkan. Dan kita jadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memulihkan orang-orang yang sedang dalam pelanggaran. Tuhan Yesus menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi sampai siang ini boleh memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita sekalian. Bapak Ibu, apapun masalahmu, percayalah bahwa Tuhan itu sanggup mengubahkan hidupmu. Engkau bisa dijadikan pribadi-pribadi yang istimewa di hadapannya. Tapi sulit bukan berarti tidak bisa. Sebab Roh Kudus itu dengan setia akan menolong kita. Ketika kita lemah, Dia kuatkan kita. Ketika kita tidak mampu, dimampukannya kita. Ketika kita lupa, Roh Kudus juga sanggup mengingatkan kepada setiap kita. Biarlah Roh Kudus boleh menolong setiap kehidupan kita.